Orang-orang yang batinnya terbebaskan, para arahat, akan nyaman tinggal di mana saja. Apakah itu di perkotaan, di pedesaan, bahkan di tengah hutan belantara sekalipun, semuanya itu bagi dia sama saja. Semua itu bagi dia tidak ada bedanya. Entah fasilitasnya cukup ataupun tidak. Bagi dia bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Kondisi-kondisi tersebut tidak akan mempengaruhi pola pikirnya. Mengapa demikian? Kita bisa melihat bahwa orang bosan tinggal di kota, orang tidak suka tinggal di hutan, orang tidak suka tinggal di pedesaan yang terpencil. Semua itu terjadi karena kebenciannya begitu kuat. Dia benci terhadap tempat yang ada dan merindukan tempat yang lainnya. Andai kata kebencian ini tidak ada, tentu dia tidak akan bosan dengan tempat yang dia tinggali. Dia juga tidak akan merindukan, tidak akan mencari tempat-tempat yang lainnya. Dimanapun dia berada, dia bisa hidup dengan tenang. Dimanapun dia berada, dia bisa hidup dengan nyaman. Dan yang lebih penting untuk dipahami dalam hal ini adalah, bagi orang-orang yang batinnya telah terbebaskan, dia tidak lagi memiliki preferensi atau keinginan untuk tinggal dimanapun. Kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, semua itu bisa dinikmati dengan senang hati. Bisa dinikmati tanpa cacat sedikit pun. Bisa dinikmati tanpa ada kekecewaan sedikit pun. Apakah di tempat yang ramai, apakah di tempat yang sunyi, apakah di tempat yang banyak umatnya, banyak penyokongnya, ataukah di tempat-tempat yang penyokongnya itu sangat jarang, sangat sedikit. Bagi dia, semuanya itu sudah cukup. Semuanya itu sudah nyaman untuk ditinggali. Mereka semuanya yang batinnya terbebaskan tidak akan merindukan tempat-tempat yang dianggap enak. Juga tidak akan pernah membenci tempat-tempat yang dipandang tidak enak. Baginya, semua tempat adalah nyaman untuk ditinggali. Karena nyaman ataupun tidak nyaman sesungguhnya bukan masalah tempatnya, tetapi masalah pola pikir. Nyaman atau tidak nyaman sebenarnya bukan masalah kondisi lingkungannya, tetapi itu karena kondisi pikiran. Ketika kondisi pikiran masih dijejali, masih dipenuhi dengan kebencian, tempat seenak apapun itu tetap tidak akan nyaman. Tempat seindah apapun itu tetap tidak akan nyaman. Ambillah contoh. Dahulu salah seorang raja, ketika dia masih menjadi raja, dia hidup di istana yang sangat mewah. Istananya dijaga oleh para penjaga istana yang sangat luar biasa. Di luar istana ada, di dalam istana ada, bahkan di sampingnya itu ada orang yang berjaga pula. Tetapi apakah dia bisa tidur nyenyak? Tidak. Dia tetap tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena yang menjadi masalah itu bukan tempatnya, tetapi pola pikirnya. Atau kalau kita tarik ke masa sekarang. Ke masa sekarang kita lihat saja rumah-rumah semuanya dipagari dan pagarnya digembok dengan gembok yang sangat besar. Rumahnya dikasih pintu, pintunya dikunci dengan rapat. Kasih jendela yang rapat pula, semuanya dikunci. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Rumah itu ada kamarnya, kamarnya pun dikunci. Dan tentu tempat tidurnya pun sangat mewah, sangat indah untuk ditiduri. Tetapi apakah kemudian itu membuat semua orang bisa tidur dengan nyenyak? Tidak. Banyak orang yang tidak bisa tidur dengan nyenyak, sekalipun tempat tidurnya itu sudah dikunci lapis 3 dengan tempat tidur yang mewah, besar, dan indah.
Ini bukan masalah tempat, ini adalah masalah pola pikir. Pikiran yang dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan keserakahan, dipenuhi dengan kekhawatiran, kegelisahan, ratap tangis, kesedihan, kekecewaan, tidak akan pernah nyaman tinggal dimanapun. Tetapi pikiran yang bebas dari kebencian, dari keserakahan, dari kekecewaan, dari kerinduan, dari ketagihan, akan nyaman tinggal di mana saja. Akan nyaman tinggal sekalipun dia kondisinya tidak pernah dikunci oleh apapun, tidak pernah dijaga oleh siapapun. Dia bisa tinggal sekalipun di tempat yang terpencil, sendirian, tanpa ditemani yang lainnya.